Hai, jumpa lagi bersama saya Bang Ucup di channel Ungu Store. Nah, di video kali ini kita kedatangan sebuah SSD dari Vigen, dan untuk kapasitasnya sendiri ini adalah kapasitas 120 GB, dimana ini adalah SSD dengan tipe interface SATA 3. Memang dia SSD yang bukan yang paling kencang, karena untuk SSD yang kita bahas kali ini adalah tipenya SATA. Kalau kita mau yang paling kencang, ya tentu kita menggunakan SSD tipenya adalah tipe NVMe. Untuk motherboard dengan seri-seri terbaru seperti seri H610 atau H510 itu kebanyakan sudah support dengan NVMe. Tentu kalau kita mempunyai motherboard seri lama, kita harus menggunakan SSD yang tipenya SATA. Seperti yang ada di depan saya kali ini adalah SSD dengan tipe SATA yang datang dari Vigen. Karena SSD ini baru pertama kali saya pegang, jadi setelah saya ada barangnya, saya cek dulu untuk harganya sendiri. Untuk SSD Vigen ini ada dua tipe. Yang pertama adalah tipe dari Rescue, yang ini adalah tipe Rescue, dan yang kedua adalah tipe dari seri Platinum. Untuk tipe Rescue sendiri ini adalah SSD kelas entry levelnya dari Vigen. Dan untuk tipe Platinum itu adalah SSD yang memang diperuntukkan untuk seri premiumnya dari Vigen. Di kemasannya sendiri tertera bahwasanya SSD ini mempunyai garansi selama 2 tahun. Dan kalau kita bicara soal packaging dari SSD Vigen ini memang tidak ada yang istimewa. Jadi packagingnya seperti ini. Jadi di sini ada mika yang bentuknya ini transparan, dan untuk warnanya sendiri ini warna dari pink dan juga orange. Tetapi untuk yang seri Platinum itu warnanya lebih dominan ke hitam-hitaman. Dan di kemasannya sendiri untuk rate yang diklaim oleh Vigen ini cukup tinggi, yaitu 500 MB/s, dan untuk rate-nya sendiri ini 400 MB/s. Jadi ini untuk klaim dari Vigen. Dan selanjutnya untuk dari kemasannya sendiri ini tertera bahwasanya SSD Vigen ini support dengan RAID. Jadi ini RAID support. Dan yang cukup menarik di bagian kemasannya dari SSD Vigen ini adalah di bagian belakang. Karena apa? Karena di bagian belakang sendiri ini tertera bahwasanya SSD dari Vigen ini made in Korea dan di packing di Indonesia. Bahwasanya kalau kita mendengar barang elektronik selain dari made in China, itu pasti kita mempunyai value tersendiri, entah itu made in Taiwan, made in Korea ataupun made in Jepang. Seharusnya dia mempunyai performa yang cukup baik dibandingkan dengan made in China. Langsung saja kita buka untuk SSD Vigen-nya, dan ini adalah tampilan dari SSD Vigen, dan tipenya ini adalah SATA 3. Ini interface SATA form factor 2,5 in. Dari materi yang dipakai ini memang biasa aja. Jadi untuk materi yang dipakai oleh SSD Vigen ini terbuat dari material plastik. Jadi kalau kita mau pilih SSD yang bagus, yaitu yang menggunakan material metal, karena material metal tentu saja bisa merambahkan panas lebih baik dibandingkan dengan plastik. Tapi itu nggak menjadi masalah, karena ini dari segi harganya cuma 140 ribuan saja. Dan ini adalah original karena ada hologramnya Vigen seperti ini. Untuk dari kemasannya sendiri ini tidak terdapat informasi lebih detail mengenai jenis NAND flash yang dipakai. Untuk NAND flash SSD ini entah itu dari SLC atau TLC atau MLC juga tidak ada di bagian kemasannya, dan juga untuk TBW-nya di SSD Vigen juga tidak ada disertakan. Mungkin hanya itu saja di bagian kemasannya. Kalau kita pergi ke website resminya Vigen, ini juga kita tidak dapat informasi lebih lanjut tentang SSD ini. Jadi kalau kita pergi ke website resminya Vigen ini, yang bisa kita temukan adalah tipe dari Platinum. Kalau kita cari di tipe Rescue ini ternyata tidak ada waktu saya cek-cek di website resminya dari SSD Vigen. Dan di sini saya sudah menggunakan aplikasi HDD Sentinel untuk mencari controller yang dipakai oleh SSD Vigen, dan ternyata di bagian controllernya sendiri ini kita tidak bisa lihat SSD Vigen ini menggunakan controller tipe apa. Tapi kalau kita cari tahu untuk firmware yang dipakai ini sama dengan firmware yang dipakai oleh SSD dengan brand Netak. Jadi kalau kita cari di Google untuk firmware yang dipakai ini sama dengan firmware yang dipakai oleh SSD Netak. Tapi di sini untuk controller yang dipakai ini kita tidak bisa tahu, karena untuk controllernya sendiri ini di hidden oleh Vigen. Memang ada beberapa tipe SSD yang untuk controllernya sendiri ini di hidden, seperti SSD yang pernah kita review yaitu SSD DST, itu juga tidak diketahui untuk controllernya sendiri. Cara mencari tahu untuk controllernya sendiri itu
kita harus bongkar SSD-nya. Tapi karena ini masih baru, jadi kita tidak usah bongkar. Dan untuk NAND flash-nya yang dipakai juga saya juga nggak tahu. Untuk NAND flash-nya dia pakai Samsung atau dia menggunakan Toshiba juga saya tidak tahu, karena setelah saya cari tahu di bagian website resminya atau di informasi yang lainnya saya tidak mendapatkannya. Kita tes untuk kecepatan baca dan tulis menggunakan aplikasi Crystal Disk Mark untuk SSD Vigen dengan kapasitas 120 GB. Untuk hasil pengetesan sendiri kita menggunakan preset 1 GB, dimana untuk read-nya sendiri ini cukup bagus karena kita dapatkan di angka 540 MB per second, dan untuk write-nya sendiri ini tembus di angka 515 MB per second, dimana ini melebihi klaim dari Vigen-nya untuk read dan juga write-nya sendiri di preset 1 GB. Dan kita coba lagi di preset 2 GB dan hasilnya juga sama bagusnya. Dan untuk di preset 2 GB untuk read-nya sendiri ini berkisaran di angka 530 MB per second, dan untuk write-nya sendiri ini 515. Jadi ini cukup stabil. Dan kita coba lagi di preset 4 GB dan hasilnya juga sama bagusnya di angka 530 MB per second untuk read-nya, dan untuk write-nya sendiri ini juga sama bagusnya, yaitu di angka 515 MB per second, yang mana ini hasil yang cukup memuaskan bagi SSD yang kelas entry level, dimana untuk SSD yang murah-murah biasanya untuk read-nya sendiri ini berkisaran di 500, dan untuk write-nya sendiri juga berkisaran di angka 400 seperti SSD yang pernah kami review. Dan lanjut kita tes untuk TBW-nya sendiri dari SSD Vigen 120 GB dengan tipe Rescue. Biasanya untuk TBW-nya sendiri ini berkisaran di angka 60 sampai 70 TB. Ini memang angka yang standar di SSD kelas 120 GB. Lanjut saja kita akan tes untuk TBW-nya sendiri selama berjalan 3 hari. Untuk sensor suhunya ini tidak berjalan. Di hari pertama ini suhunya juga di angka 40 derajat Celcius, dan menginjak hari kedua dan juga hari ketiga ini juga sama untuk suhunya sendiri ini berkisaran di angka 40 derajat Celcius, dimana untuk SSD dengan harga 130 ribuan atau 140 ribuan di kelas entry level ini biasanya memang tidak dilengkapi dengan sensor suhu. Kita coba tes lagi untuk performa dari SSD Vigen dengan kapasitas 120 GB di HW Info, dan kita bisa lihat untuk di root activity-nya di aplikasi HW Info juga memang beberapa kali terbaca bahwasannya untuk performanya sendiri ini kadang naik dan juga kadang turun, dan di sini dialami secara berulang-ulang. Dan kita akan tes lagi menggunakan aplikasi Crystal Disk Mark, dan seperti biasa kita coba di preset yang paling kecil yaitu di preset 1 GB yang pertama kali kita coba. Untuk rate-nya sendiri ini turun, yang awalnya di angka 515 ini turun menjadi 130 MB per second, dan untuk rate-nya sendiri juga sama turun, yang awalnya ini di angka 500-an lebih ini menjadi 45 MB per second. Dan selanjutnya kita coba lagi di preset 2 GB, dimana di preset 2 GB ini biasanya SSD akan mengalami penurunan baik itu di read-nya dan itu di write-nya. Dan untuk di read-nya sendiri ini turun lagi menjadi 125 MB per second, dan untuk write-nya sendiri ini juga turun menjadi 39 MB per second. Dan lanjut lagi kita coba lagi di preset 4 GB, dimana di preset 4 GB ini mengalami kenaikan, jadi yang awalnya 125 kini menjadi 133 MB per second. Dan untuk write-nya sendiri aneh, karena untuk write-nya sendiri ini dapat di angka 300 MB per second, jadi karena hasilnya ini agak sedikit aneh, jadi saya coba lagi untuk tes di preset 4 GB, dan hasilnya untuk read-nya sendiri ini meningkat, yang awalnya 133 menjadi 350 MB per second. Tetapi untuk write-nya sendiri ini mengalami penurunan, yang awalnya ini di angka 300 tadi di awal, dan kini menjadi 96 MB per second, dimana untuk SSD Vigen dengan tipe Rescue ini sudah mengalami penurunan. Dan untuk SSD Vigen ini untuk TBW-nya sendiri ini sudah terisi sekitar 57 TB atau sekitar 57.000. Jadi memang kebanyakan SSD ini tumbang di angka 60 TB. Dan untuk health-nya sendiri ini juga turun drastis. Jadi yang awalnya ini 100% sekarang menjadi 77%. Kalau kita running lagi SSD ini lama kelamaan pasti akan turun untuk kesehatannya. Dimana kita akan uji lagi untuk mengcopy data dari SSD Vigen. Jadi untuk mengcopy data ini dari SSD Vigen ke SSD Vigen yang jumlah datanya ini cukup banyak, yaitu di angka 40
GB dan sekitar 136.000 file dari 40 GB tadi. Dan untuk ukuran filenya sendiri ini cukup kecil-kecil dan juga banyak. Untuk pengatenya sendiri ini biasanya menyiksa SSD-nya, dan untuk hasil pengcopy datanya sendiri ini membutuhkan waktu cukup lama, yaitu 16 menit untuk mengcopy data. Dan untuk performanya sendiri ini juga kita bisa lihat di Windows-nya. Di sini untuk kegiatan mengcopy data sendiri ini naik turun tidak stabil, dan kadang dia tembus di angka 100 MB/s, kadang juga dia turun sampai 5 MB/s, yang mana performa dari SSD Vigen ini sudah mengalami penurunan. Dan itu adalah hasil dari pengetesan kami SSD Vigen dengan kapasitas 120 GB yang tipenya ini adalah tipe Rescue, yang harganya kalau kita bicara soal harga ini dia juga termasuk harga yang paling murah. Ya kalau kita paling murah mungkin ada beberapa SSD yang lebih murah lagi ya. Tapi overall untuk pengetesan SSD Vigen ini cukup bagus, karena untuk rate-nya sendiri ini yang pertama kali kita coba ya tadi kita sudah sampaikan bahwasanya rate-nya sendiri ini 500 lebih, dan untuk rate-nya sendiri ini juga di angka 500-an lebih. Dan untuk Vigen ini apakah worth it untuk dibeli? Ya tentu saja worth it untuk dibeli, apalagi untuk kalian yang memang kebutuhannya buat OS saja atau buat operasi sistem saja, jadi tidak untuk digunakan data. Ini juga bisa menjadi solusi SSD kelas kere hore ataupun SSD kelas kere permanen. Jadi segitu saja untuk pengetesan SSD Vigen dengan tipe Rescue. Semoga video tadi bermanfaat, dan yang terakhir saya tidak akan lupa untuk menyarankan kalian kalau menggunakan SD yang harganya murah-murah, jangan lupa untuk data-data penting kalian di backup ke harddisk ataupun kalian backup ke layanan cloud, supaya menjaga sesuatu yang tidak kita inginkan, karena biasanya SSD itu matinya mendadak. Dan jangan lupa like and subscribe untuk mendukung demi berkembangnya channel kita. Mungkin cukup sekian, saya Bang Ucup pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.